Pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-10 dari surah yang ke-18, yaitu surah Al-Kahfi. Pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Idz awal fityatu, ketika sekelompok anak remaja itu kemudian berlindung ke suatu goa, maka mereka kemudian berdoa sambil berkata, "Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu secara khusus satu rahmat dan sempurnakan petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Dalam ayat ini digunakan kata fityah. Ya, di ayat sebelumnya disebut ashabal kahfi, ya, pemilik goa. Ya, itu ayat ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi. Di ayat yang ke-10 disebut al-fityah, sekelompok remaja atau sekelompok pemuda, menunjukkan bahwa orang-orang yang diceritakan di surah Al-Kahfi ini umur mereka masih remaja. Kata fityah berasal dari kata fatah, jamaknya fityah, yang menunjukkan ya bahwa usia mereka masih remaja dan menunjukkan kondisi mereka yang lemah. Ya. Karena itu mereka kemudian awa artinya mencari perlindungan ya ke suatu goa karena tidak mampu untuk ya, melawan kesewenang-wenangan penguasa pada masa itu yang memaksa rakyatnya untuk melakukan kekafiran. Nah, ketika mereka berada di dalam goa, mereka kemudian berdoa, Rabbana atina, Tuhan kami berikan kepada kami min ladunka, dari sisimu. Sisimu dalam bahasa Arab itu ada dua, ladunka sama indaka. Dan kedua kata ini digunakan ketika menceritakan seorang hamba Allah yang dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam. Akan kita baca juga di surah yang sama, ini surah Al-Kahfi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi di situ ada kata inda dan ladun. Dua-duanya diterjemahkan sisi. Bedanya kata para ulama kita, kalau digunakan kata inda itu sesuatu yang bersifat material dan masih dalam jangkauan manusia. Tapi kalau digunakan kata ladun, maka itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat abstrak dan sudah di luar dari jangkauan manusia. Itu artinya bahwa sekelompok pemuda ini meminta kepada Allah SWT rahmat yang di luar dari jangkauan manusia. Karena mereka sesungguhnya sudah berusaha semampu mereka sekuat tenaga untuk melawan penguasa pada masa itu. Tapi mereka tidak mampu. Karena jangan sampai kemudian ini dijadikan sebagai satu model ketika tidak dipahami bahwa anak-anak muda ini sudah menggunakan usaha semaksimal mungkin, maka kemudian ada yang berpandangan begitu ada masalah yang dihadapi dengan penguasa sudah langsung saja melarikan diri. Tidak, tapi harus berusaha dulu dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk melawan kesewenang-wenangan dan kezaliman itu. Nah, kalau sudah berusaha sekuat tenaga ternyata memang tidak mampu, maka pada saat itu boleh untuk berlari mencari perlindungan. Wahayyi lana min amrina rasyada, sempurnakan untuk kami ya, dari urusan kami ini satu petunjuk yang lurus. Karena anak-anak muda ini berdoa dengan penuh ketulusan, Allah kabulkan doa mereka. Dan bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan pada ayat yang ke-11. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna ala azanihim.
kami tutup telinga mereka di dalam gua. Sehingga karena telinganya ditutup, mereka tidak mendengar suara sama sekali. Nah, inilah yang menyebabkan mereka kemudian bisa tertidur dengan lelap selama bertahun-tahun. Ya, Allah tutup pendengaran mereka. Fadarabna ala azanihim, kami tutup telinga mereka, kata Allah, fil kahfi, di dalam goa, sinina adada. Sinin artinya tahun-tahun, adada yang berbilang atau yang dihitung. Nah, ulama kita punya dua pemahaman dalam memaknai kata adada di akhir ayat yang ke-11 ini, yang artinya tadi berbilang atau dihitung. Sebagian ulama memaknai bahwa itu menunjukkan makna kasrah, makna banyak. Jadi mereka berada dalam tahun-tahun yang banyak di dalam gua, karena memang sampai ratusan tahun. Tapi sebaliknya ada yang ulama yang memahami adada itu justru menunjukkan sesuatu yang sedikit, karena artinya tadi yang dihitung. Kalau masih bisa dihitung berarti jumlahnya sedikit. Maka maknanya adalah selama apapun mereka berada di dalam gua, sampai 300-an tahun, tapi itu waktu yang sangat singkat dibandingkan waktu yang akan dialami oleh manusia di hari kemudian nanti. Jadi mereka tertidur ratusan tahun di dalam gua, tapi itu waktu yang sangat sedikit dibandingkan waktu yang akan dialami oleh manusia nantinya. Ketika kita sudah dimatikan, lalu kemudian dibangkitkan kembali di padang mahsyar, dan sekian banyak kejadian-kejadian yang akan kita jalani, itu waktunya sangat panjang, yang ukurannya satu hari di hari kemudian sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi tidak ada apa-apanya. Ya, lama 300 tahun mereka tertidur di dalam gua itu. Summa ba'asnahum, setelah mereka tertidur bertahun-tahun yang berbilang, kemudian kami, kata Allah, membangkitkan mereka. Maksudnya membangkitkan, ya, membangunkan mereka dari tidurnya itu. Lina'lama, supaya kami tahu, kata Allah. Tahu dalam ilmu zahir, ya, tahu dalam arti terwujud dalam kenyataan. Setelah sebelumnya Allah tahu dalam pengetahuannya yang gaib. Jadi segala sesuatu Allah sudah tahu. Tapi kemudian ketika kita membaca Al-Quran agar kami tahu, itu maksudnya terwujud dalam kenyataan. Agar kami tahu ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Dari dua kelompok itu perhitungan siapakah yang lebih tepat? Ya, karena orang-orang pada saat itu berselisih paham berapa lama sebetulnya mereka tidur dalam gua. Bahkan pemuda-pemuda ini sendiri ketika terbangun itu berbeda pendapat berapa lama mereka tertidur di dalam gua itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq. Kami mengkisahkan kepadamu naba' mereka dengan al-haq. Jadi Al-Qur'an menamai cerita-cerita yang terdapat di dalamnya itu dengan nama kisah. Disebut nahnu naqussu. Kami mengkisahkan. Kisah itu beda dengan misalnya pemaparan sejarah. Kalau sejarah penekanannya pada siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, bagaimana kronologis peristiwanya, itu sejarah. Tapi ketika Al-Quran menggunakan istilah kisah-kisah, maka penekanannya bukan pada siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, tapi yang terpenting adalah pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah itu. Sehingga sebagian besar kisah dalam Al-Quran tidak disebut siapa nama tokohnya. Sama dengan Ashabul Kahfi, tidak disebut siapa nama-nama mereka. Ya. Di mana gua ini terletak juga tidak disebut dalam Al-Quran. Saya sampaikan yang lalu, ada beberapa pendapat ulama kita. Ya. Pendapat yang paling terkini mengatakan bahwa gua itu ada di Yordania misalnya. Ya. Tidak disebutkan juga di dalam Al-Quran kapan kejadiannya, karena bukan itu yang terpenting dari kisah-kisah yang diceritakan di Al-Quran. Yang terpenting adalah ibrahnya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Nabi dan semua kisah-kisah dalam Al-Quran
itu ada ibrah, ada pelajaran yang bisa dipetik li ulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan kedalaman akal fikirannya. Nah, ambillah pelajaran dari kisah-kisah itu. Naba'ahum, naba artinya berita yang punya nilai yang besar. Jadi tidak semua berita itu disebut naba. Nanti dia berita yang punya nilai yang besar baru disebut naba. Semua berita dinamakan khabar. Dari sekian banyak khabar yang punya nilai yang besar disebut naba. Satu surah dalam Al-Quran di juz 30 itu dinamakan surah An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba al-azim. Tentang apakah mereka saling bertanya satu sama lain? Tentang naba, tentang berita yang besar. Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad cerita atau berita mereka dengan penuh kebenaran. Nah, pelajarannya apa? Innahum fityatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda, tapi meskipun mereka masih muda, amanu birabbihim. Mereka itu benar-benar beriman kepada Tuhan mereka. Jadi pelajarannya itu bahwa keimanan akan memberikan keselamatan. Ya, keselamatan termasuk ketika ditindas, dianiaya, dizalimi oleh penguasa-penguasa yang sewenang-wenang. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka beriman kepada Tuhannya. Iman itu yang menjadi modal mereka. Nah, karena mereka beriman, wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk yang sempurna. Warabatna ala qulubihim, dan kami kokohkan hati-hati mereka ya, pada saat mereka berdiri. Maksud sini saat berdiri yaitu menghadapi Raja Dikianus pada waktu itu, raja yang berkuasa. Faqalu, dan mereka dengan penuh keberanian berkata, kami tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan yang engkau sembah, karena dipaksa menyembah berhala-berhala. Kami tidak mau. Rabbuna, Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ya, kami tidak akan pernah mengajak, tidak akan pernah menyeru Tuhan selain Dia. Karena kalau kami melakukan itu, laqad qulna idzan satata. Kapan kami mengajak untuk menyembah Tuhan selain Allah, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang satata. Satata itu artinya sangat jauh dari nilai-nilai kebenaran. Haula'i qaumuna ittakhazu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ya, mereka itu adalah kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan bukti yang jelas ya tentang mengapa mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu? Dan siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman bertingkat-tingkat, mulai dari yang di bawah ya, di bawah misalnya menempatkan satu benda bukan pada tempat yang semestinya, itu zalim. Sampai pada kezaliman yang terbesar, yaitu menempatkan makhluk sebagai Tuhan. Karena bukan tempatnya di situ, ini makhluk ditempatkan, dijadikan sebagai Tuhan. Itu kezaliman, dan kezaliman yang paling besar. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Akhirnya para pemuda itu saling berdiskusi satu sama lain. Mereka mencari solusi, apa ini yang bisa kita lakukan? Kita sudah berusaha keras untuk menghadapi raja, ya, tapi sepertinya tidak akan berhasil. Kalau kita tetap bertahan di kota ini, maka kita akan dipaksa untuk menyembah berhala-berhala itu, atau kita akan dibunuh dengan melihat gelagat raja tersebut. Nah, maka ada salah seorang di antara mereka yang kemudian memberikan saran.
Ya, ada salah seorang di antara mereka yang memberikan saran. Wa idzi tasaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Kalau kalian ingin meninggalkan mereka, meninggalkan para penguasa itu dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'wu ilal kahfi. Cari perlindungan di goa. Ya, yang susah untuk mereka jangkau. Ya, kalau kalian melakukan itu karena Allah, yansur lakum rabbukum min rahmatih. Allah tentu akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Dan tentu Allah akan menyediakan mirfaq, sesuatu yang bermanfaat ya untuk kehidupan kalian. Jadi di antara pelajaran penting yang bisa kita dapatkan di sini adalah keteguhan hati dari para pemuda itu untuk mempertahankan akidahnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan seorang pemuda yang bisa menjaga akidah dan tumbuh dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah SWT pada posisi yang mulia. Dalam satu hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi, Nabi SAW pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Yang nomor 1, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, sabbun nasa'a fi ibadatillah. Ya, sabbun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam keadaan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang nomor 2 dari 7 kelompok manusia itu adalah sabbun, anak muda yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Nabi juga menyatakan bahwa Allah senang melihat orang tua yang bertaubat, tapi Allah lebih bergembira melihat anak-anak muda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja pengantarnya. Saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari kandungan ayat ini, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.